Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kasubag Umpek Bogor, Pak Siswadi, Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada. Dan narasumber kita Bapak Korwas ya, Dr. Saifullah, mungkin belum bergabung ya, masih di perjalanan. Pertama-tama kita panjatkan ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada siang hari ini kita semua bisa mengikuti ya kegiatan pelatihan DUPAK, daftar usul pembelian angka kredit, dan di mana setiap minggunya ya Bapak Ibu di forum MGMP ini teman-teman pada mengikuti kegiatan ini dalam rangka untuk mempersiapkan berkas-berkas untuk kenaikan pangkat. Pak Siswadi yang saya hormati, perlu kami laporkan kegiatan ini diikuti oleh guru-guru SMP di Distrik Kabupaten Bogor ya yang tergabung dalam forum MGMP. Juga ada beberapa teman yang dari daerah lain ya bergabung. Itu saya izinkan ya, persilakan saja ya, seperti itu. Ada yang SD juga, SMP dan SMA beberapa ya, itu silahkan saja, nggak apa-apa ya. Perlu kami laporkan Pak Ses, kegiatannya akan berlangsung nanti selama 4 hari. Dimulai hari ini nanti akan bersama dengan Pak Korwas ya, Pak Dr. Saifullah, ini belum masuk ya. Kemudian nanti besok hari kedua, 3 dan 4 akan bersama dengan tim penilai PAK ya. Itu Bu Sadiah, Bu Yoyoh, dan Bu Narti ya. Beliau bersedia untuk berbagi ilmu ya, meng-share tentang DUPAK Bapak Ibu ya. Secara umum materinya nanti ada berkas-berkas yang harus siapkan, kemudian ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, karya inovatif, dan unsur penunjang ya, dan lain-lain yang berkaitan dengan DUPAK. Kami sampaikan terima kasih pada Bapak Kasubag Umpek yang sudah masuk di ruangan ini ya, sudah masuk bergabung dengan kita dan Bapak Ibu semua. Untuk itu, untuk efektifnya waktu, untuk membuka acara ini dan memberikan ya pengarahan atau kebijakan sambutan terkait dengan DUPAK dan info-info yang lain, saya persilahkan yang terhormat Bapak Siswadi, dipersilahkan. Silakan Pak Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darno yang telah memfasilitasi Bapak Ibu semua. Terima kasih telah kita berjumpa meskipun dalam Zoom. Tetap semangat kita untuk menambah ilmu. Kita dengan pertemuan ini kita akan lebih terbuka dan mengerti dalam penyusunan ya. Sebenarnya sebelum masuk ke dalam DUPAK, terlebih dahulu kita harus paham dasar pokoknya aturan untuk penyusunan angka kredit. Yang pertama yaitu yang paling dasar sampai saat ini yaitu Permenekpan nomor 16 tahun 2019. Ya. Kemudian yang terbaru juga tolong dicatat meskipun belum dilaksanakan yaitu Permenekpan RB nomor 13 tahun 2019. Yang saat ini yang sedang masih kita laksanakan yaitu dasar DUPAK yaitu Permenekpan nomor 16 tahun 2019. Tadi sudah disampaikan sama Pak Darno bahwasanya naik pangkat nanti ada PD pengembangan dirinya, karya ilmiahnya, sama semuanya nanti yang akan disampaikan tim DUPAK
Bu Satya, Bu Narti dan lainnya. Semoga nanti dapat menambah ilmu Bapak semua. Tapi lebih inginnya nanti Pak Darno, karena situasi PPKM yang sudah mulai agak reda, nanti lebih baik nanti meskipun teori di Zoom, prakteknya bisa pertemuan Pak Darno. Iya Pak, siap. Adakan pertemuan secara langsung, cara menghitung PKG-nya juga Pak Darno. Sebab antara PKG, Dupak itu hampir sama. Dari itu juga. Kemudian dengan Permenekpan ini sebenarnya menuntut kita itu lebih meningkatkan di pengembangan diri dan karya ilmiah. Kalau dulu-dulu itu hampir setiap 2,5 tahun dari pembelajaran KBM aja sudah bisa naik. Tapi sekarang ini harus dituntut dengan pengembangan diri, karya ilmiah, dan publikasinya juga. Dengan pertemuan ini nanti juga semoga ditingkatkan pengetahuan kita, jangan sampai timbul belum memahami tata cara naik pangkat yang di lapangan ini Pak Darno. Kadang itu borongan Pak Darno. Ya Pak. Jangan sampai timbul masalah Bapak Ibu semua. Kita sudah mengeluarkan uang banyak, tapi nilainya kecil, tidak terpenuhi angka kreditnya. Ya, semoga cuma dengan bimbingan ini Pak Darno, guru-guru akan ngerti. Oh, poin-poin angka kredit saya pembelajaran berapa, karya ilmiahnya berapa, diklatnya berapa, itu akan tahu Pak Darno. Ya Pak. Berapa nilainya, ya kan? Jadinya saya minta, sebab saya masuk di Umpok, langsung saya ditimpa isu bahwanya memang naik pangkat untuk guru itu semuanya pasti memerlukan administrasi, ya kan? Nah, kalau kita nggak ngerti administrasi tersebut, kadang kita itu borongan. Pokoknya yang penting saya bisa naik pangkat, ya kan? Padahal semuanya itu kan kalau kita borongan, kadang kita itu biaya tinggi. Kadang minta si A, si B untuk membuatkan. Asal nerima jadi bisa naik pangkat, ya kan? Nah, dengan makin banyaknya bimbingan Dupak, teknis penulisan, pembuatan PTK, terus best practice nanti Pak Darno. Ya. Semoga ada bimbingan. Kedepannya itu ada bimbingan tersebut khusus. Kalau Dupak ini kan sebenarnya masih global. Sebenarnya pembimbingan pembuatan PTK, best practice itu bisa sendiri nantinya. Nah, terus publikasi ilmiah juga sama, nilai-nilainya berapa. Jadinya setiap guru itu bisa memperkirakan kapan saya harus naik pangkat, nilainya sudah tercukupin atau belum, ya kan? Jadinya nantinya itu tidak saling curiga, dengan tim juga enak, ya kan? Di penilaian lancar, terus SK juga lancar, ya kan? Di Permendikbud ini kemudian yang terjadi di lapangan Pak Darno, saat ini masih banyak yang guru belum linier. Kalau guru yang belum linier, saya sampaikan di sini memang dengan tidak, kalau sudah sertifikasi nggak usah dipikirkan. Masih banyak yang bertanya guru-guru itu, Pak, ijazah saya tidak linier. Misalnya ngajar matematika, ijazahnya bahasa Indonesia itu ada, nggak usah dikhawatirkan. Ya, itu sering sekali setiap sertifikasi nggak cair ataupun ada kendala itu kadang diungkit. Apalagi kalau bahasa Sunda itu tidak, bahasa Sunda seni budaya di kenyataan di Kabupaten Bogor itu jarang ada yang linier, ya.
coba Bapak temuin di sekolah guru bahasa Sunda. Paling yang linear itu kabupaten paling ada berapa? 3 aja sudah bagus kalau memang bahasa Sunda linear linear. Kalau sudah sertifikasi nggak usah dipikirin lagi, ikutin sertifikasinya, ya kan? Kemudian bagi guru-guru yang mau meningkatkan ilmunya, mau kuliah, disarankan linear dengan sertifikasinya. Misalnya tadi saya bilang sudah sertifikasi matematika, sudah S1-nya IPA, ya kan? Kalau ngambil S2, saya sarankan S2 yang matematika. Nanti di penilaian masuk ke unsur utama, kalau tidak linear, itu masuk ke unsur penunjang. Padahal unsur penunjang di Permendikbud nomor 16 tahun 2019 cuma dibatasin 10%. Ya kan? Kemudian permasalahan lagi, nanti tolong disampaikan ini ke guru-guru juga semua yang sekarang lagi menempuh kuliah, tolong mengajukan izin belajar. Ya, izin belajar, kemudian setelah lulus nanti penilaian, ini tim juga kita belum kumpul dengan tim penilai Pak Darno. Sebelum diajukan ke Dupak Pak Darno, itu harus minta ini dulu, apa tuh rekomendasi biar masuk ke angka kredit. Kalau sebelumnya langsung bisa dinilai di angka kredit. Tapi dengan aturan yang terbaru, itu guru setelah mendapatkan ijazah harus mendapat surat keterangan untuk pencantuman gelar. Baru bisa dimasukkan ke angka kredit. Itu mungkin informasi tambahan bagi Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan meskipun secara online bisa meningkatkan kompetensi kita dalam pembuatan Dupak, dan proses kenaikan pangkatnya juga semoga. Halo Pak Darno. Iya Pak, siap. Pertemuan Dupak pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Pak Darno. Ya, siap Pak. Halo. Ya, halo, siap. Ya Pak. Halo Pak Darno. Ya, halo. Itu aja Pak Darno yang bisa saya sampaikan. Ya Pak. Oke. Ya Pak, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Dr. Saifullah ya, mari masih masuk ke room nih. Suaranya putus-putus, bahkan hilang. Sudah dimulai. Baru mulai ya. Iya. Tadi keluar mental tadi isinya. Bapak Ibu silahkan. Pasti sebelum masih bisa ini ya, ada waktu ya. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu ya, mumpung Pak Yusada di sini. Masih Pak Darno, masih. Ya. Bapak Ibu silahkan ya, kalau yang umum aja terkait dengan kepegawaian Bapak Ibu, silahkan mumpung ada Pak Kasubagnya ya. Nanti sebelum Pak Saifullah masuk ke kepegawaian, enggak? Ya, silakan Bapak Ibu. Kita lihat di chat ya. Di chat untuk ini Bapak Ibu, saya informasi lagi untuk proses kenaikan pangkat Pak Darno yang TMT 1 April 2022. Ya, di Pak Siswadi suaranya terputus-putus ya. Ya Pak, saya ulangi lagi. 2002, penilaian angka kreditnya tanggal 3 Pak. Oh, tanggal 3. Ya. Ya, baik Bapak Ibu silahkan kalau mau bertanya ya, konfirmasi, angkat resen aja Bapak Ibu ya. Siapa dulu? Nah, ini peserta kita pasti ada sekitar 36 yang udah masuk. Tapi sambil berjalan ya, biasanya ada sekitar 50-an ya, atau 60 di Google Meet ini.
Kita masih menunggu Bapak Saifullah ya, narsum ya. Ini masih di hotel beliaunya. Bapak Ibu. Saya telepon dulu. Baik Bapak Ibu, sekalian memperjelas kembali ya gambaran kita nanti pada hari ini kita akan mendapatkan nanti materi ya dari Pak Korwas tentang berkas-berkas yang harus Bapak Ibu siapkan ya terkait dengan duka Bapak Ibu ya. Selamat bergabung Pak Korwas. Assalamualaikum. Yang udah masuk nih. Pak Haji, Assalamualaikum. Kita bergabung. Nah, udah nih. Bina dakwah ya namanya ya. Masih termute, Pak. Pak Haji, termute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Assalamualaikum tadi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Halo. Tadi Pak Siswadi sudah membuka kegiatan kita, Pak. Rekaman ya? Sudah mengantarkan tentang pelatihan dupak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Pak Haji udah siap menyampaikan materi, Pak Haji? Ini pakai laptop ya, Pak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Bapak kecil ya? Waalaikumsalam, Pak Haji. Waalaikumsalam. Kedengaran? Iya, Pak. Silakan, Pak, menyampaikan materinya. Pak Korwas. Ini sepertinya terkendala ya. Pak Haji menggunakan HP ya, Pak? Halo. Iya, halo. Suara Bapak kedengaran? Apa suara saya kedengaran, Pak? Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Suara Bapak udah kedengaran, Pak? Apa bisa mendengar suara saya, Pak? Nah, sepertinya terkendala nih. Terkendala jaringan ya di tempatnya Pak Korwas ya. Assalamualaikum Pak Haji. Halo, Pak Sinan. Ya, Pak. Pak Darmo. Ya. Sudah siap Pak menyampaikan materinya Pak? Silahkan. Mana Pak Jinjat teh? Saya suantenan ya. Pak Jinjat di mana ya? Ya. Boleh. Biasa ya suara Bapak teka kupingin kan itu. Kedengaran Pak? Udah kedengaran? Ya Bapak lagi Zoom, Pak Darno lagi gitu. Ya, kedengaran Pak, udah. Ini. Iya. Ini. Harus pakai ini gitu. Headset. Sebentar Pak Ibu ya, kita menunggu dulu. Nggak tahu ya. Sepertinya masih harus mencari tempat yang pas. Atasnya alas sudah ini. Kita. Speaker. Dia mana? Mati akhirnya, benar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ya Pak, sudah kedengaran Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sementara Pak Ibu ya, sepertinya tempatnya Pak Saifullah ini ya,
Masih belum stabil. Pak mau konfirmasi sudah siap nih Pak menyampaikan materi Pak. Bapak Ibu kalau suara saya terdengar apa Ibu? Kedengaran, Kedengaran, Pak. Terdengar, Ya, Pak. Terdengar, Pak Darno. Jelas, Pak Darno. Iya, ini sepertinya yang tempatnya Pak Narsum nih, Pak Saifullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Kedengaran. Kedengaran Pak Darno? Pak. Kedengaran, Pak? Waduh, suaranya susah banget ini tadi ya. Oh, gitu, Pak. Iya, iya. Ini Ini maaf, lagi di Bapak hotel pakai saya. HP. Iya, pakai HP ini. Oh, Saya lagi di hotel. oh gitu. Iya, iya, iya. Saya akan tayangkan materinya ya, Pak. Iya, iya, Sebentar. mangga. Ya, sepertinya saya akan Bapak izin saya bantu untuk share materi Bapak Ibu. Ya, ini kendalanya jaring juga Bapak Ibu. Mohon maaf nih. Pak Haji silahkan sambil berjalan Ya. langsung Ya, saja mangga. menyampaikan materinya. Ya, mangga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bapak Dr. Sudarno selaku koordinator kegiatan ini yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak dan Ibu guru ya, kepala sekolah, mungkin ada di antaranya pengawas yang pada hari ini alhamdulillah bisa ikut serta dalam kegiatan peningkatan pemahaman dalam pengisian Dupak ya. Tentu saja harapannya mudah-mudahan setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu bisa untuk mengusulkan ya, kenaikan pangkat pada periode sekarang. Ya, tentu saja kalau untuk periode April sekarang Bapak dan Ibu memang harus segera dikumpulkan. Kemarin seharusnya pada tanggal 20 ya. Tanggal 20 namun masih ada waktu dan insya Allah paling tidak tanggal 4 ya dinas tim penilai penetapan angka kredit akan bersidang. Kemudian Bapak dan Ibu tentu saja sudah kita pahami bahwa sekurang-kurangnya ada 4 unsur yang harus diketahui untuk kenaikan pangkat ini. Yang pertama berkaitan dengan kepegawaian ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan PKB ya, kemudian unsur penunjang. Bapak dan Ibu, tugas saya yang diberikan oleh Bapak Dr. Darno pada kesempatan ini ingin memfasilitasi untuk diskusi bersama. Yang pertama berkaitan dengan kepegawaian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Sementara untuk PKB dan unsur penunjang lainnya nanti oleh teman-teman yang lain ya yang akan membantu Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, yang pertama berkaitan dengan berkaitan dengan kepegawaian. Ya. Ini di dalam layar Bapak Ibu bisa lihat ya. Yang pertama Bapak dan Ibu tentu saja harus mempersiapkan surat pengantar ya. Jadi surat pengantar harus disiapkan. Ini terlalu kecil ya Pak Darno. Surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor khusus untuk kepala sekolah dan pengawas. Namun bagi Bapak dan Ibu guru cukup pengantar nanti disampaikan dibuatkan
pengantarnya dari kepala sekolah ya. Kemudiannya dipindah Pak Darno, ini berkaitan dengan bukti fisik ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, tentu saja susunannya daftar isi ya. Daftar isinya apa saja harus lengkap. Kemudian dokumen kepegawaian, kemudian surat pengantar dari pejabat ya yang berwenang yang tadi sudah saya sampaikan. Khusus untuk Bapak Ibu guru cukup dari kepala sekolah nanti diketahui oleh pengawas pembinanya. Tapi untuk kepala sekolah dan pengawas nanti diketahui ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan ya. Kalau dalam hal ini orang kabupaten ya oleh kabupaten. Kemudian berikutnya adalah fotokopi konversi NIP ya. Fotokopi konversi NIP bagi Bapak dan Ibu ya yang punya konversi itu segera dilampirkan. Kalau yang belum punya dibuatkan surat keterangan. Karena dulu NIP kita pernah ya diawali dari angka 131 atau 130 ya, dan sekarang kita dikonversi menjadi dimulai dari kelahiran kita. Kemudian yang berikutnya fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK. Ini Bapak dan Ibu agar diketahui bahwa fotokopi surat laporan, jadi karena idealnya bahwa penilaian angka kredit itu ditetapkan setiap tahun ya. Namun khusus di Kabupaten Bogor ini belum bisa dilakukan karena biasanya kita menyusun laporan penetapan angka kredit ini ketika kita mau naik pangkat saja ya. 6 semester atau 7 semester atau 8 semester. Karena itu mudah-mudahan ke depan ya kita semua bisa membuat laporan hasil PAK dan menetapkan angka kredit setiap tahun. Kemudian yang berikutnya fotokopi PAK terakhir ya. Fotokopi PAK terakhir dan fotokopi SK jabatan terakhir. Baik, Bapak dan Ibu juga harus dipahami bahwa ketika nanti Bapak Ibu mengisikan angka kredit dihitung bukan dari SK yang tadi yang saya sampaikan, tapi dihitung mulai dari penetapan angka kredit ya. Karena terbit PAK dan terbit SK seringkali berbeda. Bahkan ketika PAK sudah terbitkan 6 bulan atau 1 tahun kemudian baru SK-nya keluar. Namun ketika Bapak Ibu mau menuliskannya maka diisikan ketika disesuaikan dengan PAK ya. Dilanjut Pak Darno. Ya. Silakan Pak Darno. Halo Pak Darno, sinyalnya hilang? Ya Pak, terkendala sinyal nih. Terkendala sinyal, ini juga saya di lantai berapa lagi. Ya. Baik Bapak dan Ibu, silakan Pak Sudarno sambil dilihatkan. Jadi sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang ketika menyusun sendiri ya daftar usulan kenaikan pangkatnya, maka harus memperhatikan dari penetapan angka kredit terakhir atau PAK terakhir. Bukan dihitung dari terbitnya SK terakhir ya. Karena itu agar terjadi kita tidak dirugikan yang mengusulkan, maka Bapak dan Ibu harus ulangi lagi lihat itu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk pendidikan, karena Bapak Ibu ini seringkali pendidikan kita ini ada yang linear dan ada yang tidak linear. Bagi Bapak Ibu yang memiliki ijazah yang linear dan belum dimasukkan, maka diusulkan untuk dimasukkan di unsur utama. Tapi ketika pendidikan Bapak Ibu ya tidak linear, maka dimasukkan kepada penunjang. Nah itu ya. Makanya bagi Bapak Ibu yang punya ijazah, sekali lagi ijazah yang linear masukkan kepada unsur utama, kalau yang tidak linear dimasukkan kepada penunjang, sehingga nilainya juga berbeda ya. Kemudian Bapak dan Ibu khusus untuk pendidikan ini yang berkaitan dengan pendidikan,
Bapak Ibu harus menyiapkan portalnya ya, portal perguruan tingginya harus jelas, kemudian perguruan tingginya ada izin atau tidak, kemudian terakreditasi apa ya, jadi perguruan tinggi itu terakreditasi apa, sehingga nanti ketika Bapak dan Ibu punya ijazah tapi portal perguruan tingginya tidak jelas, izinnya tidak jelas, maka ijazah itu tidak dimasukkan kepada angkatan. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang memiliki melanjutkan pendidikan karena izin belajar ataupun tugas belajar, maka kedua-duanya tetap harus mendapatkan surat rekomendasi atau izin dari pemerintah daerah ya. Dalam hal ini adalah bupati ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, ketika izin belajar tidak dikantongi ya atau tugas belajar tidak dikantongi, maka biasanya kita ada, kalau zaman dulu namanya pengampunan, tapi sekarang bisa diproses lah melalui kepegawaian. Karena itu Bapak dan Ibu, bedanya izin belajar dan tugas belajar. Kalau izin belajar Bapak Ibu tetap bekerja seperti biasa. Kalau guru ya 24 jam dia mengajar ya. Nah, kepala sekolah juga tetap biasa dan berhak untuk mendapatkan sertifikasi guru ya. Namun ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas belajar, maka tidak wajib mengajar, tapi tunjangan sertifikasinya Bapak Ibu tidak mendapat. Karena itu bagi Bapak dan Ibu ya yang mendapatkan izin belajar atau tugas belajar itu agar dilampirkan ketika mau penyesuaian ijazah. Nah itu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tugas belajar ini karena ada pemberhentian ya. Jadi ada surat SK pembebasan sementara ya. Jadi sementara jabatan fungsional guru dan SK pengangkatan kembali setelah tugas belajar selesai itu harus dikantongi. Jadi harus dibedakan antara izin belajar dan tugas belajar. Kemudian yang berikutnya fotokopi sertifikat ya pendidik ini. Kemarin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau sertifikat pendidik belum didapatkan? Maka bagi Bapak Ibu guru yang baru ya, yang baru diangkat dan belum mendapatkan fotokopi sertifikat pendidik, maka ini harus segera ditunggu dulu dan diproses supaya sertifikat pendidiknya keluar. Kemudian yang berikutnya ini PPK ya. Ini penilaian prestasi kerja nih ya, PPK itu selama 2 tahun ya, termasuk SKP ya. Karena di awal tahun kita biasanya melakukan janji ya, janji itu nanti akan ditagih ya dalam bentuk penilaian kinerja ya. Dan bagi Bapak Ibu ya guru atau kepala sekolah sekarang sudah dimulai untuk penilaian kinerja kepala sekolah yang mulai dari minggu kemarin ya, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu segera mendapatkan sertifikat. Baik Bapak dan Ibu, berikutnya berkaitan dengan PK guru ini ya. Untuk laporan PK guru ini yang pertama, laporan dan evaluasi PK guru kelas atau mata pelajaran dengan kolom persetujuan ya. Ini ada penilai dan guru yang dinilai. Berarti Bapak Ibu guru nanti dinilainya oleh kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah dinilainya adalah oleh pengawas pembina. Tetap harus ada cover, ada lembaran 1 ya. Itu lembaran 1A, 1B, 1C sampai 1D. Nanti akan dijelaskan oleh teman kita yang lain. Nah, bagi Bapak dan Ibu, kenapa seringkali ya laporan PK guru ini disalahkan oleh tim penilai dan dianggap tidak lulus karena banyak di antara Bapak Ibu yang melaporkannya hanya dalam bentuk rekapannya. Karena itu saya sarankan dari sekarang penilaian lembaran lampiran 1A, 1B, 1C dan 1D-nya itu agar dilengkapi. Kemudian ada lagi dalam bentuk deskripsi ya. Di dalam penilaian deskripsi bagaimana cara membuka pelajaran, bagaimana cara kegiatan inti dan bagaimana cara penutupnya seringkali diragukan oleh tim penilai karena deskripsinya sama. Karena itu saya sarankan di antaranya bagaimana cara membuat deskripsi ya. Jadi deskripsi untuk membuka pelajaran. Dalam membuka pelajaran sekurang-kurangnya ada kegiatan 5 kegiatan.
Di antaranya misalkan mengkondisikan peserta didik. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan sebagai persepsi. Kemudian yang ketiga misalkan memberikan motivasi. Yang keempat menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima misalkan menyampaikan ruang lingkup materi. Secara garis besarnya seperti itu. Tapi ketika deskripsi kegiatan membuka seperti apa, itu harus ada diharapkan ada perbedaan, ada inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian di dalam kegiatan itu juga sama. Dulu kita mengenal EEK ya, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Namun sekalipun tidak muncul EEK-nya, tetap dalam deskripsinya ya kontennya masih ketiga karena itu muncul. Kemudian bagaimana terakhir cara memberikan penilaian. Jadi di dalam PK Guru ini juga Bapak dan Ibu harus memperhatikan keempat lampiran itu ya, lembar pengamatannya, sebelum pengamatan, sesudah pengamatan itu harus dibuatkan secara inovatif. Jadi ketika Bapak Ibu mengumpulkan 2 tahun ya untuk PK Guru atau 3 tahun atau 4 tahun ya, yang keempat-empatnya itu harus memberikan deskripsi yang berbeda. Jadi ada kesan ketika yang sama, apalagi copy paste itu menjadi kecurigaan bagi tim penilai ya. Namun mudah-mudahan Bapak Ibu ketika semuanya dilakukan dengan baik, insya Allah tidak akan menjadi kecurigaan tim penilai, sehingga Bapak dan Ibu berjalan dengan baik, lolos dengan baik. Oke ya, itu berkaitan dengan PK Guru. Pak Darno dilanjut berikutnya, pada slide berikutnya. Ini berkas ya, usulan ini dari mulai ya dari golongan, dipindah Pak Darno. Ini dari golongan 3 ya. Dipindah dulu. Nah ini ya. Jadi yang tadi yang saya sampaikan, ini dupak dan bukti fisiknya disusun dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ini dupak ya, format sesuai dengan lampiran 1 peraturan bersama ini Kemendiknas ya. Ini nomornya sudah jelas dan nomor 14 tahun 2010 ya. Ini dari BPAK. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas ini juga harus ditandatangani oleh kepala sekolah bahwa Bapak Ibu yakin dan benar-benar Bapak Ibu melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi ya persyaratan. Tadi sekurang-kurangnya 24 jam kalau bagi Bapak Ibu. Kemudian surat pernyataan kepala sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan kepolisian berkelanjutan. Ini berkaitan dengan PKB, seringkali kita bermasalah. Kenapa? Karena banyak di antara Bapak Ibu ketika sertifikat hasil ya dari kegiatan workshop atau diklat seringkali diabaikan begitu saja. Nah, nanti saya sarankan setiap sertifikat yang didapat dalam satu kegiatan maka segera dibuatkan laporan, mulai daripada kegiatannya apa namanya, tempatnya di mana, berapa lama, kemudian narasumbernya, kemudian tujuannya apa, kemudian apakah disosialisasikan atau tidak, apakah ada dampak enggak terhadap teman-teman dengan kegiatan kita ini. Karena itu Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan jumlah jam ya, jumlah jam pelajaran berapa lama. Karena yang akan dihitung dari sertifikat Bapak Ibu dalam setiap kegiatan hanya kegiatan yang 30 JP dan harus diketahui sekurang-kurangnya oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, karena itu bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan, selain daripada harus linear, harus sesuai dengan dunia pendidikan, juga harus diperhatikan jumlah jamnya. Kemudian banyak di antara kita yang saking aktifnya mengikuti kesana kemari dalam kegiatan diklat atau workshop, tapi materinya tidak sesuai, ya, maka itu tidak akan dihitung dalam angka. Kemudian berikutnya berkaitan dengan surat pernyataan melaksanakan penunjang ya tugas guru. Jadi
ini berkaitan dengan lampiran 4 pelatihan bersama Kemenlu dan Kepala BAKN. Nanti Bapak dan Ibu ada yang melaksanakan tugas misalkan menjadi wakasek, ya, menjadi misalkan tenaga perpustakaan. Itu juga akan harus ada surat pernyataan. Kenapa? Karena itu sebagai pengesahan bahwa benar-benar kita ini mendapatkan surat tugas tambahan selain daripada mengajar. Baik, dilanjutkan Pak. Ya. Ini yang berikutnya dokumen kepegawaian yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan surat pengantar. Ini sebenarnya surat ini sudah sampai ke sekolah Bapak Ibu, ya, sudah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, ya. Tadi untuk mempertegas saja, satu surat pengantar dari pejabat yang berwenang, ya, pengusul Dupak. Ya, kalau Bapak Ibu, ya, kalau Ibu guru ya dari kepala sekolah, kemudian kepala sekolah dari kepala dinas dan pengawas pembina yang mengusulkan. Kemudian fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK, ini juga sudah saya sampaikan tadi, ya, fotokopi PAK terakhir, fotokopi SK jabatan terakhir, kemudian fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir, fotokopi penyesuaian PAK jika sudah disesuaikan. Ini bagi yang belum disesuaikan, Bapak dan Ibu harus melampirkan surat pernyataan belum memiliki penyesuaian PAK. Jadi PAK Bapak Ibu masih tetap yang dulu. Kemudian berikutnya fotokopi SK penyesuaian jabatan fungsional guru jika sudah disesuaikan, ya. Kemudian kalau belum disesuaikan agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki SK. Kemudian berikutnya bagi Bapak dan Ibu, fotokopi ijazah S1, S2, S3 kalau yang belum dinilai angka kreditnya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah dinilai angka kreditnya tapi gelarnya belum dicantumkan, maka Bapak Ibu hendaknya mengusulkan kepada Dinas Pendidikan untuk pencantuman gelar. Karena ada di antaranya ijazahnya sudah dinilai tapi belum tertera dalam SK Bapak dan Ibu gelarnya. Karena itu perlu permohonan lagi untuk pencantuman gelar. Nah, bagi Bapak Ibu yang langsung penyesuaian ijazah, nah ini penyesuaian ijazah, maka di situ Bapak Ibu langsung mencantumkan gelarnya dan nanti tim penilai juga akan menuliskan gelar Bapak Ibu sesuai dengan ijazah yang diambil. Kemudian bagi yang tugas belajar tadi disampaikan agar melampirkan SK pembebasan sementara, ini seringkali tidak dilakukan sehingga banyak di antara Bapak Ibu yang kesulitan ketika mau naik pangkat. Ya. Jadi izin belajar, tugas belajar harus segera diperoleh, ya, suratnya. Jadi harus segera diperoleh suratnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pada hari ini kesulitan karena Bapak Ibu ya belajar sendiri, ya, ikut kuliah sendiri, ya, sehingga ketika mau naik pangkat untuk mendapatkan surat itu tidak bisa. Makanya Bapak Ibu silahkan datang ke kepegawaian untuk diurus. Ya, apalagi yang sekarang waktunya sudah sangat mepet sekali, diberikan tanggal 4 itu ada sidang, ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terlambat. Kemudian fotokopi sertifikat pendidik yang tadi saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan surat pendidik, ya, silakan diproses terlebih dahulu. Kemudian berikutnya berkaitan dengan prestasi kerja ini 2 tahun terakhir, ya. Itu Bapak dan Ibu yang harus dipersiapkan. Kemudian ini juga hampir sama, ini untuk golongan berikutnya Pak Sudarno. Ini untuk golongan 3 sampai 4E, ya, sampai 4E. Hampir sama semuanya, ini hampir sama semuanya. Silakan Pak. Hampir sama. Jadi yang paling penting Bapak dan Ibu, ini fotokopi ijazah, ya, agar dengan transkripnya. Ini fotokopi ijazah dengan transkrip nilainya, legalisir perguruan tinggi, izin belajar, ya, kemudian portal dikti dan akreditasi kampus, ya, bagi yang memiliki, ya, bagi Bapak dan Ibu yang perguruan tingginya atau jurusan yang diampunya belum mendapatkan belum terakreditasi, ya, hendaknya ditunggu dulu sehingga nanti bisa lolos, ya, dan ijazah bisa digunakan untuk kenaikan pangkat kita.
Kemudian ini berkaitan dengan fotokopi sah SK mutasinya. Jika mau mutasi setelah SK terakhir ini juga harus dikirimkan. Jadi pada umumnya Bapak Ibu hampir sama ya. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu berkaitan dengan kepegawaian, kemudian berkaitan dengan pembelajaran itu harus disiapkan semenjak ini. Kayaknya itu saja Pak Dr. Darno yang bisa disampaikan. Tapi saya berharap Bapak dan Ibu masih tetap masih ada waktulah beberapa minggu ya. Mudah-mudahan nanti dimaklumi oleh kepegawaian, Dinas Pendidikan Kepegawaian, khususnya kepegawaian, dan bisa membantu Bapak Ibu dalam pengusulan angka kredit untuk periode April sekarang ini ya. Dan bagi Bapak Ibu yang masih masih ada waktu 1 tahun, maka itu dipersilahkan dicicil ya pekerjaannya sedikit demi sedikit sehingga pada akhirnya Bapak Ibu ketika mengusulkan sudah benar-benar mencukupi ya. Nah, kemudian yang kemarin ada beberapa teman berkaitan dengan karya tulisnya ini Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu ketika karya tulis ini PTK, dan ingat ya ada PTK, ada best practice, ada itu harus dilampirkan semuanya ya. Dan khusus bagi Bapak Ibu dari golongan 4A ke 4B atau ke 4C dan selanjutnya wajib Bapak Ibu untuk menjurnalkan karya tulis Bapak dan Ibu semuanya ya. Tentu saja pada jurnal yang sudah ISN yang memiliki nomor statistik nasional ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti yang golongan 4A ke 4B belum memiliki jurnal, itu menjadi persyaratan pokok dan dianggap tidak lulus ya. Itu mudah-mudahan semuanya bisa dilalui. Jadi Bapak dan Ibu, tugas yang disampaikan kepada saya agar membantu Bapak Ibu berkaitan dengan kepegawaian ya, yang tadi sudah sampaikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk memudahkan kenaikan pangkat ya. Dan mohon maaf ini tadi saya terlambat masuk dan ini juga masih ada kegiatan di di hotel di Bogor. Jadi saya tidak bisa menggunakan layar lebih besar ya ini di HP ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna, dan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung dipersilahkan. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Darno. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, silahkan yang Pak Haji masih bisa bersama kami kan Pak? Ya, mangga silakan. Oh, ya. Silakan. Bapak Ibu silahkan raise hand ya yang mau bertanya terkait dengan administrasi Dupak atau hal-hal lain ya yang berkaitan dengan kenaikan pangkat ya. Ini mumpung ada Pak Korwas ya. Silahkan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo silahkan Pak Cecep ya. Halo Pak Cecep, mau bertanya bukan? Ya silakan Pak. Ini belum keluar Pak Cecepnya. Oh Ibu. Halo. Assalamualaikum. Oh ini enggak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, silakan. Iya, halo. Mangga sama-sama. Oh, ganti ya. Sekarang Pak Agus Purwani. Pak Agus Purwani, mangga. Ya, silakan. Mangga Pak Agus. Bu Agus, maaf Ibu ya. Agus. Ya, silakan Bu Agus, silakan. Yo. Suaranya termute ya. Pak Agus termute suaranya. Termute sekarang. Silakan diklik mikrofonnya. Ya Bu Agus, silakan. Ini cuacanya lagi buruk sinyal ya. Kayaknya Pak Darno. Ya. Ini lagi hujan besar. Oh ini ada Bu Agus ya. Mangga Bu Agus.
Bagus dari mana Bagus? SMP Dari Negeri mana 1 Bagus? Cibinong, Pak. Oh dari Cibinong, mangga Bu Agus, mangga. Mohon izin bertanya, untuk tadi masih kurang jelas saya. Untuk Iya. pengusulan ini, pengusulan kenaikan pangkatnya kita batasnya kapan ya Pak? Sebetulnya Ibu tanggal 20 kemarin udah ke Bogor, tapi masih ada waktu. Masih ada waktu untuk kenaikan periode April ini ya. Dan insya Allah minggu pertama di bulan November Pak Tim itu akan sidang. Karena masih ada waktu, mungkin Ibu beberapa hari lagi nih ya. Kalau masih ada yang kurang-kurang segera dikumpulkan ya. Itu untuk April ya Pak ya? Ya, ini untuk April. Periode April. Karena dibiasakan Ibu Agus, kalau kita nanti mau naik April, nanti di Oktober itu harus sudah siap masuk ke dinas. Ya, ketika kita mau naik April, periode Oktober, maka di akhir April itu harus segera dipersiapkan masuk ke dinas. Karena nanti di dinas sipil akan direkap semuanya. Sekarang insya Allah katanya minggu ke-1 nanti di bulan November. Oh iya. Ya. Baik Pak, Masih terima ada kasih. waktu beberapa hari Bu Agus ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Okay. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Salam Bu Agus ya, makasih. Iya, Pak. Agus ya dari Ya. Cibinong. Pak Haji, ini ada titipan dari teman-teman nih lewat WA. Saya sampaikan ya. Ya, ini dari teman-teman Pak. Ini khusus yang ini Pak, yang belum punya sertifikat pendidik yang kemarin itu loh Pak. Yang belum Ya. sertifikasi. Kan masalahnya kan begini. Jadi tidak semua yang sudah jadi CPNS ya, PNS itu adalah bersertifikat pendidik. Tidak semua. Ada yang dari umum kan. Sehingga belum sempat bisa PPG atau sertifikasi gitu. Nah, sementara kan waktunya naik pangkat kalau yang 3A ke 3B itu kan hanya kadang 3 tahun ya, 4 tahun ya, cuma butuh 50 kan, tidak ada PI segala macam itu Pak. Iya. Nah, jadi kan yang ditanyakan itu sebenarnya apa sih Pak hubungannya gitu, hubungan sertifikat pendidik dengan kenaikan pangkat gitu. Iya. Itu hubungannya apa Pak Haji? Oke, terima kasih Pak Dr. Darno. Ini sebenarnya sertifikasi pendidik itu menjadi persyaratan. Jadi persyaratan untuk kenaikan pangkat. Seperti kita misalkan di induksi, sekalipun kita sudah lama ya, tapi belum mendapatkan sertifikasi induksi, maka pintu untuk menjadi PNS itu belum bisa didapatkan. Karena itu sertifikasi pendidik bagi teman-teman ini seluruh pegawai negeri ini harus segera diselesaikan. Dan sekarang ini untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu ya banyak caranya ya, bisa melalui, bahkan banyak teman-teman yang sebelum diangkat sudah dapat ya kan, mereka dari perguruan tinggi misalnya dari UPI atau dari UNJ, mereka begitu lulus mereka tidak langsung pulang tapi mereka langsung mengikuti PPG ya. Jadi sudah banyak teman-teman yang belum diangkat justru sertifikatnya sudah dapatkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi PNS dan sertifikat pendidiknya belum diurus, agar segera diselesaikan. Karena sekarang terbuka kan, Bogor ini banyak sekarang, ada yang ke UNJ, ada yang ke Bandung, ke UPI, ada yang di Pakuan, bahkan kemarin juga termasuk UIK juga dibuka itu untuk PPG-nya. Ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu tolong ya bergerak, jangan nunggu ya. Karena untuk PPG ini boleh saja dengan biaya mandiri. Ya, kalau pemerintah kan pasti menunggu anggaran. Ya, menunggu anggaran. Jadi ada waktunya. Sementara yang akan mengikuti PPG kan banyak. Ya, disesuaikan dengan anggaran. Makanya Bapak Ibu juga bisa melalui kegiatan pendidikannya melalui kegiatan mandiri. Supaya sertifikat pendidik ini bisa didapatkan. Namun demikian Pak Dr. Darno, nanti insya Allah saya bicara juga dengan tim ya, apakah ini persyaratan ini bisa dilonggarkan atau tidak kan ya. Ya, tapi sampai hari ini memang sertifikat pendidik menjadi persyaratan utama. Tapi insya Allah saya selaku Koros Pak Darno, besok lusa saya akan telepon ya. Besok lusa akan telepon apakah bisa atau tidak ya untuk periode sekarang. Karena ini banyak Pak Haji. Banyak teman-teman yang masih baru-baru golongan
udah 3 tahun 4 tahun nih, jadi belum pada sertifikasi karena belum ada kesempatan, Pak. Sekarang kan Iya, sulit, iya, Pak, iya. ya, nggak kayak dulu. Dulu kan ada Iya, portofolio, ada PPG. Sekarang agak sulit kan ya, Pak? iya, sekarang melalui Infonya PPG, Pak. ya agak sulit sekarang. Ini Agak memang maksudnya kategorinya tinggi, Pak, ininya, Pak, standarnya, Pak. Grade-grade-nya ya, tinggi gitu. karena ini kenapa tinggi? Karena ini memang untuk menuju guru profesional sebenarnya sudah dirancang sejak awal, Pak. Ya. Kebetulan yang dulu di kementerian itu saya dengan Profesor Dr. Surya, ini ketika di awal mau sulit untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini ya, Pak Profesor Dr. Surya almarhum ini sungguh ya berterima kasih ya waktu itu kebetulan dengan saya dengan ketua kepala LPMP DKI Jakarta itu menghadap dan waktu itu Prof Surya bilang bahwa sertifikasi guru ini adalah hadiah karena guru sudah lama gitu kan tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik waktu itu. Makanya mulailah dibuka ya minimal golongan 4B dan punya S2 langsung ya. Jadi sertifikat pendidiknya langsung. Kemudian yang kedua melalui portofolio. Nah, yang ketiga, portofolio hanya berapa persen saja, 10%. Kemudian akhirnya sekarang PPG. PPG awalnya agak mudah, sekarang lebih sulit. Karena ini warning buat kita, bagi Bapak dan Ibu, ini warning ini buat kita. Kita jangan pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kompetensi. Karena memang ke depan pemerintah ini mengharapkan, menginginkan guru-guru di Indonesia ini memang guru-guru yang benar-benar profesional. Ini mudah-mudahan ini memacu dan memicu kita untuk belajar lebih giat lagi ya. Namun demikian insya Allah Pak Dr. Darno saya besok lusa akan telepon ke tim apakah untuk yang sekarang ini diperbolehkan atau Ya, Pak. tidak kan ya oke. Terima kasih Pak Ya. Baik yang lainnya. Oh iya Pak, satu lagi ini yang P3K gimana tuh Pak? Ya. Titipan yang P3K ya, kan ya. baru ada yang 2 tahun ya, setahun. Nanti itu apakah sama dengan PNS gitu Pak? Apa barusan beda itu? saya baru ngobrol dengan Pak Siswadi. Kebetulan satu meja dengan saya barusan di sini setelah membuka kegiatan ini dengan Pak Kasubag Kepegawaian. Saya juga menanyakan berkaitan dengan nasibnya P3K. Jadi sampai hari ini belum ada aturannya Pak. Ya. Jadi belum ada aturannya untuk kenaikan pangkat, belum ada aturannya untuk apakah dia dapat uang pesangon ketika pensiun, itu belum semuanya. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan berjuang terus. Mudah-mudahan untuk P3K ini juga tetap dilayani lah oleh pemerintah dengan baik. Ya itu golongannya juga beda di golongan 9 Pak. Iya. Ini kan memang pernah dirancang Pak Darno ini ya ketika ya bersama-sama Pak Darno waktu itu kan ketika saya di perguruan tinggi itu ya dengan Pak Darno itu saya di dekan itu memang ada rancangan di perguruan tinggi itu ada KKNI Pak. Kurikulum Kerangka Nasional Indonesia itu per level Pak. Jadi nanti level tertinggi adalah level 9. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Jadi ini untuk mengantarkan Bapak dan Ibu keahliannya di bidang nanti dia akan diakui dengan bentuk sertifikat Pak, bukan dengan ijazah. Makanya tetap saya mengajak kepada teman-teman semua lebih bagus kita eksis meningkatkan kompetensi karena nanti sertifikat itu akan lebih berharga ketimbang ijazah. Nah itu makanya per level. Nah sekarang menghargai ijazah per level juga ya. Jadi ada level 1 ya. Jadi teman-teman ada yang level 7, ada yang level 8, ada level 9. Nah itu. Tapi insya Allah tetap kita akan terus berjuang. Tapi sementara untuk P3K, tadi baru saya bilang, belum ada aturannya Pak. Nah, mudah-mudahan ke depan ada aturannya untuk P3K. Terima kasih Pak Darno. Silakan kepada yang lainnya. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Bapak Ibu masih adakah yang mau ditanyakan, dikonfirmasi sama Pak Korwas ya? Silakan Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu masih ada hal-hal ya berkaitan dengan kenaikan pangkat ini, apa masalahnya nih, problemnya? Tidak ada ya, nggak ada yang raise hand. Udah paham kali Pak Haji? Udah pada paham ya. ini? Kalau sudah paham Pak Dr. Darno, kepada teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, yang pertama saya sarankan Bapak Ibu tetap merapat ya,
merapat dengan teman-teman senior, merapat dengan dinas, merapat dengan kepala sekolah, merapat dengan pengawas pembina ya. Supaya apa? Supaya informasi-informasi baru ini kita dapatkan. Dan tentunya ke depan ketika kita akan menuju revolusi industri yang kemarin kita tinggalkan 4.0, sekarang sudah 5.0. Ini artinya kita tidak bisa leha-leha lagi jadi guru. Ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah PNS, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, manfaatkan dengan baik. Kemudian bagi yang P3K, terus berjuang, insya Allah nanti ke depan ada aturan baru dan sehingga memiliki kesejajaran dengan PNS yang. Kemudian pada kesempatan ini juga mohon maaf khusus kepada Pak Dr. Darno ini karena memang informasi ini karena ada kegiatan untuk pelepasan teman-teman pengawas SMP yang pensiun tadi ada 5 orang Ya Pak. sehingga pada kesempatan ini saya ada kegiatan di hotel di sini di Bogor ya. Ya Pak Haji, mohon maaf satu lagi Bu Yeyeh nih ada angkat tangan. Bu Yeyeh. Ya, silakan Bu Yeyeh. Bu Yeyeh mangga satunya. Ya, mohon Pak. Ibu di mana Ibu? Oh, abdi di SMP 2 Parung Panjang, Pak. Oh, di Parung Panjang. Mangga hebat. Hujan, Bu? Oh, hujan, mangga, Pak. Bu, mangga. Oh, ya, hujan besar. Mohon mangga. Nembe di sekolah ya, oke. Mohon mangga, Ibu. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten, Bapak. Ini mau nanya tentang kenaikan pangkat ya, Pak ya. Ya. Itu waktu kemarin di 2020 kalau nggak salah ya. Itu ada ketentuan yang untuk naik pangkat itu di samping yang dupak segala macamnya Pak ya, itu persyaratan yang umum itu adalah harus sertifikasi. Harus ada sertifikat pendidik. Tapi sudah tadi. Ya, udah. Oh, udah ya Pak ya? Ya, udah. Mangga. Bias mangga jelaskan mangga Bu ya. Soalnya baru datang gitu, baru nyampe rumah. Ya udah, ayo gimana? Iya gitu. Apakah memang kalau di kita di Bogor itu dipakai gitu? Tapi saya pernah baca itu ya di daerah mana di daerah Jawa itu tidak yang sertifikat pendidik itu tidak terlalu ini Pak, terlalu maksudnya nggak dipakai. Ya. Tapi yang di Bogor itu gitu. Tapi walau kalau secara umum apakah itu aja? Iya Pak. Hanya itu aja. Ya. Yang pertama insya Allah besok lusa, besok lah nanti saya telepon atau nanti malam ya. Apakah masih ketentuannya seperti yang tahun kemarin, gitu kan? Karena tahun kemarin dan sebelumnya memang sertifikasi pendidik ini menjadi persyaratan boleh naik pangkat dan tidak boleh kan ya. Nah kemudian insya Allah nanti kalau ada kebijakan baru saya sampaikan melalui Pak Dr. Darno. Ya Bu ya. Jadi masih tetap sertifikasi di Bogor ini dari tim itu menjadi persyaratan utama ya untuk naik pangkat pada jenjang pangkat berikutnya. Ibu naik pangkat kemarin. Apa Pak? Naik pangkat Bu ya kemarin. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Udah lolos Ibu Maya. Udah lolos. Udah. Tapi ada teman yang tidak punya sertifikat tidak lolos ya Bu ya. Lolos Pak. Lolos. Kemarin ternyata lolos. Ya. Masalahnya begini juga ya, maaf ya Bapak ya. Kalau yang namanya kenaikan pangkat, saya kira memang itu kan sudah seharusnya. Artinya sebenarnya kalau menurut saya pribadi tidak diajukan pun sebenarnya ya udah harus naik pangkat sebenarnya mengingat. Oh iya. Oke. Ya. Ini ya. Insya Allah Bu Yeye, memang kenaikan pangkat tidak harus diusulkan sebetulnya. Ketika penetapan angka kredit rutinitas ya secara berkala setiap tahun bisa diterbitkan. Jadi nanti pak yang ada itu dijumlahkan setiap tahun, maka tadi di dalam laporan ini harus ada laporan pak setiap tahun. Ya. Cuma di kita memang belum. Tapi saya udah berbicara dengan kepala dinas yang lama, tapi dengan kepala dinas yang sekarang belum. Insya Allah nanti Ibu akan saya bantu. Korwas nanti akan menghadap ke dinas bagaimana supaya ya pak tahunan di Kabupaten Bogor bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Ya. Ya dan itu juga artinya kan mempermudah kita, artinya tidak mempersulit lah. Ya karena kita kan semakin tua gitu Pak. Oke. Insya Allah. Ya. Terima kasih Ibu Yeye, terima kasih ya. Oke, mangga. Selamat ya.
Ya. Oke, mangga. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah nggak ada yang resen lagi ya. Kita cukupkan ya sampai di sini. Pak Korwas, selamat Ya. menjalankan tugas di Oke, hotel. ya. Mohon Ya, sekali lagi lanjut. Pak Dr. Darno, kepada teman-teman juga yang lain, mohon maaf, ini saya di depan kameranya di HP ya, Oh, sehingga iya, saya Pak. tidak bisa melihat dengan jelas Bapak dan Ibu ya. Tapi pada prinsipnya saya sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dengan baik ya. Dan mohon maaf sekali lagi karena memang kesulitan mungkin tadi menyambungnya karena sedang ada acara lagi berjalan. Kiranya itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Aplaus buat Pak Korwas ya. Makasih Pak, selamat beraktivitas. Ya, mangga. Yuk, assalamualaikum. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi demikian dari Pak